Halo guys, sebelum memulai video ini, gua mau mengatakan dua hal. Yang pertama adalah gue mau bilang terima kasih kepada salah seorang penonton channel gua, yaitu inisial nama akunnya adalah Kopi Java. Terima kasih karena udah memberikan saran. Yang mungkin saran ini simple, semua orang udah tahu, tapi gue memang agak gatek. Ya, dia memberikan saran untuk ngasih tag ya, bikin hashtag gitu, supaya lebih mudah untuk dicari orang yang pengen searching berita yang gua posting. Dan ternyata terima kasih, gua udah kulik dan gua dapet ya. Mudah-mudahan bisa gua praktekin di video ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, besok di video gua gua akan mengumumkan seperti yang minggu lalu gua bilang, pemenang gelas. Nah, ini yang di belakang gua nih, ini dia nih. Yang seperti ini mirip lah ya, kurang lebih. Gelas Euro 2016 dan juga Piala Dunia 2018 kepada tiga orang. Dua orang yang memberikan komen terbaik, yaitu Milanisti dan juga satu dari Romanisti. Besok gua akan umumkan di video gua yang berikutnya, bukan di sini ya. Nah, itu dulu trivia sedikit dari gua. Nah, di video kali ini gua akan bahas dua topik utama. Yang pertama seputar Manchester United. Mengapa? Karena sepertinya ini kalau peribahasa yang paling gampang mengungkapkan situasi di tubuh Manchester United ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya, karena kita tahu lagi boiling di dalam tim. Ya lu udah tahu semua lah ya, setelah mereka kalah dari City 2-0, kemudian juga mulai ada tagar oleh out dan sebagainya. Dan ternyata kalau kita ikutin berita terakhir, memang Ole kelihatannya akan stay ya, karena kemarin dia udah liburan balik ke Norwegia bersama keluarganya. Artinya ini kalau secara gestur sebenarnya nggak ada masalah. Nah, memang sedikit gue akan ulas soal Ole ya, karena gue lihat begini, kalau dari semua asumsi dan analisa, gue mengerucut pada satu yang paling kuat, yaitu apa? Ini kan musim baru 11 pekan ya. 11 pekan, dan lihat posisi MU saat ini ada di peringkat 6. Sementara bedanya dengan Liverpool di peringkat 4 itu cuma 5 poin. Nah, pertandingan masih ada 27 kalau nggak salah ya. Masih 27 pertandingan tersisa. Ya, artinya berapa tuh kalau dikali 3? 6, 7, 81 poin yang masih diperebutkan. Jadi menurut gua pada akhirnya manajemen akan berpikir seperti ini. Ya udahlah, ini kan masih panjang perjalanan. Kalau nanti dalam satu titik MU tidak bisa atau tidak mungkin atau sangat sulit untuk mengejar posisi 4 besar, mungkin Ole bisa dipecat gitu. Jadi masih lama kalaupun dipecat, itu pertimbangannya. Karena kenapa? Karena memang dalam mungkin 5-10 tahun terakhir ini, target untuk menjadi juara itu mungkin hanya didominasi atau hanya dikuasai lah ya, dikuasai oleh 1-2 tim. Let's say kalau di Ligue 1 mungkin Paris Saint-Germain. Ya, kayaknya itu udah mutlak lah gitu. Atau di Bundesliga, yaitu Bayern Munchen. Tapi kalau di liga yang ketat seperti let's say La Liga, bahkan ya Italia, dan juga tentunya terutama IPL, kayaknya itu target juara itu even Man City juga nggak terlalu mutlak ya. Buktinya 2 tahun lalu ketika Liverpool juara, ya City nggak juara, berarti kan nggak ada masalah nggak dipecat gitu, selama at least masuk 4 besar. Jadi kuncinya ini menurut gua. Dan kedua juga, kalau kedua ini mungkin agak sedikit nggak terlalu kuat ya, tapi mungkin bisa dipertimbangkan. Mungkin udah tahu bahwasannya kan Ed Woodward ini akan resign Desember 2021 ini. Nah, jadi mungkin dia tidak mau meninggalkan legasinya dengan sesuatu yang kurang enak lah, kurang elok gitu. Dan juga kemarin kan musim panas kan emang perpanjang kontraknya Ole kan dia. Jadi sepertinya dia tidak mau meninggalkan bangke lah gitu untuk siapapun nanti yang meneruskan posisi dia. Nah, itu sedikit dari Ole ya, terutama dari Ole. Tapi masih di MU, gue akan bahas yang kedua adalah soal Pogba. Lu udah tahu semua, Pogba ini mengalami cedera paha ya. Jadi gue nggak tahu, mungkin hamstring karena tight injury ya. Tight kan paha artinya. Biasanya sih hamstring, tapi kita nggak tahu. Cuma lumayan lama. Ini dikatakan 6-8 pekan. Sementara ini bulan November aja udah masuk pekan kedua ya. Jadi mungkin sampai akhir tahun 2021 dia nggak akan memperkuat Manchester United ya. Jadi baru awal 2022.
gitu. Meskipun dia juga sebenarnya masih di ban nih 1 pertandingan. Dia baru 2. Dia di ban 3 pertandingan karena kartu merah ketika lawan Liverpool kalau nggak salah ya. Jadi dia nanti lawan Watford pun juga masih belum bisa main sebenarnya ya, kalaupun dia nggak cedera. Jadi dia udah serve ketika melawan Spurs dia nggak bisa main, lawan kemarin City dan juga lawan Watford. Tapi dengan cederanya ya kemungkinan sampai akhir tahun dia nggak akan main. Gitu. Nah, kalau soal pengaruhnya sih mungkin ini sangat debatable ya. Karena juga selama ini, terutama di beberapa pertandingan terakhir, performanya turun. Kalau kita lihat dari awal sebenarnya dia oke banget ya. Kalau kita masih ingat, di pertandingan awal-awal sekali melawan Leeds, dia langsung tampil gemilang, mencetak 4 assist ya saat itu. Dan kemudian setelah itu juga masih pertandingan berikutnya lawan Southampton, dia memberikan 1 assist juga. Lawan Newcastle ngasih 2 assist, tapi setelah itu turun-turun terus. Bahkan dia nggak ngasih assist sama gol sama sekali. Ya jadi ya mungkin bisa bagus bisa enggak kehilangan seorang Pogba gitu ya. Yang karena memang kelihatannya ya agak sedikit nggak sepaham dengan Ole. Ya kita nggak tahu di ruang ganti seperti apa, tapi kita hanya mengasumsikan. Nah sehingga di timnas juga kalau kita bicara timnas ini dia nggak bisa bela Prancis menghadapi Kazakhstan dan Finland ya, walaupun di klasemen sebenarnya dia hampir pasti Prancis lolos karena dia hanya butuh 1 kemenangan lawan Kazakhstan sudah pasti lolos menemani Jerman dan Denmark ke Piala Dunia tahun depan di Qatar. Oke. Kemudian satu lagi ada sedikit analisa, ya ini sangat spekulatif sih sebenarnya ya. Di angkat harian Marca, mereka memprediksi atau memperkirakan kalau, nah ini masih balik lagi sih, tadi ada kaitannya dengan Ole tadi, kalau sampai Manchester United tidak lolos ke Liga Champions musim depan atau finish di luar 4 besar, maka ada kemungkinan CR7 akan out. Ya, karena apa dasarnya? Sebenarnya dasarnya nggak terlalu kuat ya, tapi bisa lah untuk kita jadi bahan diskusi di awal. Gini, Ronaldo ini kan adalah orang yang ambisius, ya kita semua tahu. Ya, winning mentality-nya luar biasa, dan itu yang bahkan juga ditanamkan kepada anaknya, si Junior. Nah, di wawancara awal pun dia mengatakan bahwa I'm here not for holidays, but for win things, gitu. Jadi motivasi dia sangat luar biasa. Nah, Marca mengatakan bahwa kuncinya adalah mereka bisa at least finish 4 besar. Ya, kalau bisa menang piala yang lain, mungkin itu akan menjadi bonus ya. Tapi nggak kebayang mungkin seorang Ronaldo main di tim yang tidak main di Liga Champions. Masuk akal gitu. Jadi ini satu diskusi yang menarik yang mungkin juga bisa lu share di bawah. Nanti gue akan coba bales. Ya kita akan share apa kalau sependapat, enggak atau bagaimana. Nah itu dari Ole, Pogba dan juga CR7. Kita ke, nah tapi gini. Di tengah berita-berita negatif ya soal Man United ya, ada secerca harapan. Secerca harapannya ini adalah bahwasannya pemain mereka salah satunya adalah Marcus Rashford mendapatkan gelar MBE ya, tulisannya MBE gitu ya. Apakah gua akan sedikit cerita soal MBE ini atau gelar kepahlawanan seperti tanda jasa lah dari raja ya, dari Queen ya, atau dari ya United Kingdom lah, kerajaan. Jadi Buckingham Palace. Jadi ini adalah gelar ketiga tertinggi ya yang diberikan oleh Istana Buckingham Palace. Yang pertama adalah coba gue nyontek dikit ya. C depannya CBE. Ya tulisannya ya CBE gitu ya. Ini jadi artinya ini adalah Commander of the Order of the British Empire, CBE. Nah, kemudian yang kedua O, yaitu OBE, Order of the British Empire. Yang terakhir M, jadi depannya COM ya. Yang terakhir ada MBE, ini didapatkan Marcus Rashford, yaitu Member of the Order of the British Empire. Jadi intinya adalah orang-orang yang berjasa bagi lingkungannya, bagi komunitasnya, ini mendapatkan penghargaan ini. Ya, jadi banyak ya orang-orang yang mendapatkan gelar ini. Ya salah satunya juga Sir Alex Ferguson ya yang mendapatkan gelar award seperti ini. Kenapa sih Marcus Rashford dapat gelar MBE? Karena dia waktu itu mengkampanyekan semacam inilah melepas
kelaparan untuk anak-anak di sekolah. Jadi dia kampanye supaya anak-anak ini bisa mendapatkan asupan makanan yang cukup, terutama untuk kalangan migran atau ya kalangan yang kurang mampu lah, intinya seperti itu. Dan akhirnya berhasil memberikan asupan makanan bagi 1,1 juta pelajar di seluruh Inggris, dan ini membuat akhirnya istana memberikan penghargaan yang sangat bergengsi ini. Dan menariknya adalah dia memberikan penghargaan ini untuk sang ibu yang memang membesarkan adik kakaknya dari kecil. Jadi dia memberikan kembali lah rasa terima kasih dengan penghargaan ini kepada ibunya. Oke, jadi itu secercah harapan. Memang berita di tengah berita negatif dari Manchester United, ternyata ada juga yang membuat mungkin fans MU bangga. Nah, kemudian yang terakhir gue akan membahas terkait dengan sedikit aja gue akan melenceng, yaitu ada satu pemain mungkin yang agak luput dari pengamatan lu. Ini adalah sebenarnya pemain Chelsea, dan lu tahu pemain Chelsea kan biasanya suka dipinjemin ya. Namanya Conor Gallagher, ya, dipinjemkan Crystal Palace. Dan ternyata pemain ini tampil sangat impresif, hampir selalu tampil sebagai starter musim ini. Hanya satu kali dia tidak tampil sebagai starter, yaitu di pertandingan pertama sekali. Kemudian sisanya dia selalu tampil sebagai starter dan hampir selalu bermain selama 90 menit. Dan total sudah 4 gol dan 4 assist diciptakan oleh Gallagher. Ya, termasuk juga saat mengalahkan Manchester City 2-0, dia menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Kemudian terakhir melawan Wolverhampton dia juga tampil sangat luar biasa dengan memberikan 1 golnya pada kemenangan 2-0. Dan ini kabarnya pemain yang terus dipantau oleh Tuchel untuk kembali ke Stamford Bridge ya, memperkuat Chelsea. Nah, ini satu trivia yang menarik ya, karena ini pemain yang kalau lo lihat hard worker, kemudian juga punya visi, finishingnya juga oke. Dan yang jelas dia juga bisa create chances ya. Jadi mainnya sangat mobile sekali. Jadi mungkin aja nanti akan mungkin nggak mid season ya, tapi mungkin akhir season akan ditarik kembali oleh Chelsea ya. Tapi kita lihat aja ya. Nah, mungkin itu roundup sedikit dari gua menjelang international break. Nanti ya besok gua akan bikin video satu lagi preview untuk kualifikasi ya Piala Dunia dari across Europe, dan juga sekaligus untuk mengumumkan pemenang gelas Euro dan juga Piala Dunia. Ada 3 pemenang, plus juga pemenang mingguan dari Liga Bung Harpa Fantasy League yang belum sempat gue umumin. Gue akan travel ya, kalau nggak salah ada 3 atau 4 game week yang belum gue umumin, karena terus terang mohon maaf agak sedikit sibuk, ataupun bukan sibuk ya, tapi gue kurang bagus lah mengatur waktunya. Tapi gue janji akan mengumumkan besok. Oke? Itu aja video gue kali ini. Terima kasih sudah nonton, dan seperti biasa, salam gue adalah salam share. Thank you.